Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Hamzah dari kelas 3 F3. Di sini saya akan menjelaskan tugas interaksi manusia dan komputer tentang penanganan masalah pada sebuah sistem. Langsung saja pada materinya. Permasalahan pada sistem. Berhubung membahas tentang permasalahan pada sistem, artinya pada sebuah sistem yang dikembangkan oleh pengembang sebuah sistem, maka tentu tidak terlepas dari sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan tersebut datang dan dinilai oleh user atau pengguna sistem itu sendiri. Dan semakin besar sistem yang dibuat, maka semakin banyak kesalahan yang timbul. Oleh karena itu, diperlukannya pembahasan materi ini supaya pengembang sistem nantinya dapat mempelajari permasalahan apa saja yang timbul dari sebuah sistem. Kemudian, meminimalisir kesalahan user. Setelah mengidentifikasi masalah apa saja yang timbul dari sebuah sistem, maka perlu usaha dari pengembang sistem untuk meminimalisir kesalahan yang diakibatkan. Yaitu terdapat dua pertanyaan yang muncul. Apakah pilihan user interface yang mana yang lebih baik dikembangkan oleh seorang pengembang? Apakah tampilan menu bisa meminimalisir ataukah tampilan antar baris seperti yang sudah ada pada gambar, terdapat tampilan menu pada sebelah kiri yaitu tampilan Windows dan sebelah kanan, maksud saya sebelah kanan itu Windows dan sebelah kiri yaitu tampilan antar baris dari command language, di mana sudah terdapat perbedaan dari keduanya, yaitu perbedaan dari tampilan. Lalu tampilan mana yang lebih baik dari pengalaman yang ada, yaitu tampilan menu yang ada pada gambar sebelah kanan tentu lebih baik dan lebih mudah digunakan oleh user dan dapat meminimalisir kesalahan berupa informasi atau baris yang terlalu sulit bahasanya. Kemudian tipe kesalahan pengguna. Maksudnya itu kesalahan seperti apa yang diakibatkan oleh pengguna atau user dalam permasalahan sistem ini. Yang pertama yaitu cognitive error. Yang cognitive error yaitu sebuah kesalahan dari pengguna atau user di mana kesalahan itu timbul akibat salahnya penerimaan informasi yang diterima oleh user. Sedangkan motoric error yaitu sebuah kesalahan yang timbul dari user, misalnya dari kesalahan kecepatan atau gerakan tangan dari seorang user dalam memasukkan data atau menginput data. Kemudian petunjuk pencegahan. Yang pertama terdapat validasi masukan. Maksudnya di sini yaitu petunjuk pencegahan yang dapat kita ambil sebagai jalan tengah untuk menangani masalah, yaitu validasi masukan. Misalnya seorang pengembang sistem harus mempertimbangkan adanya validasi masukan. Misalnya ketika seorang pengguna atau user dia memasukkan data yang seharusnya tidak dia masukkan, maka seharusnya ada mekanisme pengembalian atau mekanisme perbaikan yang bisa dikembangkan oleh pengembang sistem sehingga user itu merasa lebih dimudahkan. Yang kedua yaitu proteksi pengguna, di mana ketika sebuah sistem tersebut digunakan oleh user, kemudian melakukan kesalahan penginputan atau aktivitas yang di luar daripada kesadarannya, maka tentu diperlukan adanya pesan dari sistem untuk mengingatkan pengguna.
Yang ketiga yaitu pemulihan dari kesalahan. Misalnya terdapat tombol undo atau redo dalam komputer untuk membalikan atau mengembalikan tindakan yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh user. Yang keempat yaitu memungkinkan melakukan perbaikan. Selanjutnya, help dan dokumentasi. Yang pertama yaitu fungsi help dan dokumentasi. Apa itu fungsi help dan dokumentasi pada sebuah sistem? Dalam sebuah sistem harus ada help dan dokumentasi supaya user yang menggunakan sistem yang kita kembangkan itu dia bisa menggunakan fungsi help dan dokumentasi help dan dokumentasi untuk menggunakan sistem tersebut tanpa keahlian khusus atau kursus yang harus diajari dalam kelas-kelas tertentu. Dengan adanya help dan dokumentasi ini diharapkan supaya user itu bisa menggunakan aplikasi dan ketika dia menemukan kesalahan dia bisa mengatasinya sendiri. Sehingga intinya itu pentingnya help dan dokumentasi dalam sebuah sistem itu bisa membuat user atau pengguna merasa nyaman dan merasa terbantu dalam menggunakan sistem yang kita buat. Terus yaitu sifat-sifat help dan dokumentasi. Yang pertama availability atau dia itu bersifat dia tersedia terhadap semua permasalahan yang ada. Sehingga diharapkan pengembang itu memperhatikan ketersediaan yang harus disiapkan untuk permasalahan yang nantinya muncul. Yang kedua yaitu accuracy and completeness, di mana sebuah fungsi help dan dokumentasi itu harus akurat dan dia harus lengkap. Dia bisa mengatasi semua permasalahan yang ada. Yang ketiga itu konsistensi, keempat robustness, yang kelima flexibility, di mana dia bisa mengatasi semua permasalahan. Yang keenam unobtrusiveness. Kemudian merancang help dan dokumentasi, yaitu kita harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks. Lalu isu dalam help dan dokumentasi. Bagaimana help dan dokumentasi tampil? Apakah yang pertama bentuk command language atau dua layer code terpisah? Dari keduanya tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika kita memilih command language sebagai help dan dokumentasi yang akurat atau kita rasa lebih baik, tentu kita harus memperhatikan kekurangannya. Di antara kelebihan dan kekurangannya, lebih banyak kekurangannya yaitu pada command language dari segi user atau pengguna umum, di mana command language itu dia menggunakan bahasa komputer yang sulit dimengerti oleh user, sedangkan layar full atau biasa kita lihat sehari-hari pada Windows itu dia memudahkan pengguna, sehingga tentunya dia lebih semakin mudah atau semakin mudah pengguna mengimplementasikan help dan dokumentasi ini, maka semakin mudah juga virus atau bahaya yang mengintai. Kemudian masalah yang terjadi saat pengimplementasiannya, yang pertama yaitu space, dua kecepatan, dan ketiga memori. Dan masuk pada bahan diskusi. Yang pertanyaannya yang muncul yaitu apakah yang kalian ketahui tentang jenis-jenis kesalahan yang sering terjadi pada suatu sistem? Yang pertama yaitu bug, yang kedua error, ketiga hang, dan empat crash. Dari bug, error, hang, dan crash paling sering kita ketemu yaitu pada bug, error, dan hang. Pada bug itu biasanya muncul pada kesalahan yang muncul pada saat kita memprogramkan atau menggunakan bahasa program sebagai seorang programmer dalam membuat sebuah program. Kemudian hang itu seperti operasi dari laptop atau komputer yang kita kerjakan itu tiba-tiba berhenti atau tidak mau beroperasi. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.